bisa melihat ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kehidupan Goshen ada di atas kami. Perlindungan Tuhan makin nyata, perlindungan Tuhan makin tercurah. Terjadilah atas kami, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berdalam atas hidup kami. Kami percaya pagi hari ini bangkitlah gereja Tuhan, membawa perubahan. Bangkitlah orang-orang percaya, membawa perubahan. Kami percaya, kami deklarasikan revival sedang terjadi, revival sedang terjadi, revival sedang terjadi untuk negeri kami, Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Indonesia akan terus bangkit. Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan selalu berkemenangan. Indonesia selalu ada sukacita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Semuanya berakhir di dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidup kami, terjadilah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami percaya jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang tidak punya pengharapan mendapat pengharapan. Karena di dalam Tuhan, di dalam firman ada jalan keluar. Di dalam firman ada kebenaran. Terjadilah atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus, sekaligus akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya siapkan diri kita, siapkan hati kita. Biarlah fokus kita pagi hari ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Terimalah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Apa kabar kekasih Tuhan? Apa kabar seluruh jemaat BCC dan juga keluarga besar SNS yang saya cintai, yang saya kasihi? Sudah cukup lama kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu face to face secara langsung. Dan pada saat ini kita memasuki minggu pertama dari setiap awal bulan. Dan juga dalam waktu dekat ini kita akan merayakan peringatan Jumat Agung dan sekaligus perayaan Paskah. Nah, biasanya di setiap minggu pertama dan di setiap perayaan Jumat Agung ataupun perayaan Paskah, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi rekaman ini secara spesifik memang kita buat untuk kita bersama-sama bisa merayakan perjamuan kudus secara online. Nah, sebelum kita lanjut, kita sebentar akan pause terlebih dahulu. Dan saya mau saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur yang akan bisa dipakai untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga untuk kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Tidak harus roti yang bagaimana dan tidak juga harus berupa anggur yang betul-betul anggur. Saudara bisa persiapkan roti apapun yang memang tersedia di rumah, atau mungkin kalau air anggur tidak ada, bolehlah pergunakan teh. Karena itu semua hanyalah sebuah simbolisme. Kita tidak akan berfokus kepada simbol-simbol yang ada, tapi kita akan berfokus kepada intisari dari perjamuan kudus itu sendiri. Jadi sebentar kita akan pause, saudara persiapkan seluruh material yang dibutuhkan, entah itu berupa roti ataupun berupa anggur ataupun yang lainnya, dan kita akan lanjutkan dengan message firman Tuhan. Kita pause sebentar. Oke, kekasih Tuhan, sekarang kita kembali lagi kepada rekaman kita, kepada message firman Tuhan. Saya harap saudara sudah siap dengan roti dan anggur untuk kita nanti melakukan perjamuan kudus. Izinkan saya membacakan satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu ia berkata kepadaku,
Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Kekasih Tuhan, jika saya mengingat kembali kondisi dan keadaan kita beberapa waktu terakhir, di mana karena situasi dan keadaan kita sudah tidak lagi diizinkan untuk melakukan ibadah raya. Jemaat tidak bisa lagi berangkat pergi ke gereja melakukan ibadah seperti yang biasanya. Ada satu hal yang saya syukuri, karena sebelum semua peristiwa ini terjadi, Tuhan sudah membawa kita untuk mengalami proses membangun manusia roh, dan sekaligus ada pelatihan-pelatihan yang secara spesifik Tuhan kerjakan, baik lewat PG maupun lewat training-training yang kita adakan, lewat daily devotion yang terus memberi arahan kepadamu, untuk kita semua bisa belajar hidup hanya dari firman-Nya. Sehingga ketika orang-orang tidak bisa lagi pergi ke gereja, Tuhan justru memposisikan kita semua untuk menjadi gereja. Disitulah saya sangat bersyukur karena melihat campur tangan Tuhan yang dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaan dan kemahatauannya, Dia sudah mempersiapkan setiap kita jauh-jauh hari untuk momen dan peristiwa seperti sekarang ini. Karenanya kekasih Tuhan, saya tidak mau kita jadi terjebak dalam perasaan-perasaan sentimental yang menyatakan bahwa ya kenapa kita tidak bisa ibadah lagi, kenapa kita tidak bisa lagi bersekutu seperti yang biasanya. Saya mau saudara belajar menyadari, ini adalah wujud dari kedaulatan tangan Tuhan yang sedang mulai mengordain saudara, sedang mulai memposisikan saudara untuk tidak lagi menjadi jemaat yang terus dilayani, tapi engkau mulai menyadari, Tuhan sedang membawa kita ada di tengah peperangan besar. Aku harus mulai mempersiapkan diriku menjadi para pahlawan, menjadi para prajurit. Aku harus pastikan semua yang ada dalam diriku bisa aku persiapkan, bisa aku ubahkan menjadi senjata-senjata perang. Karena bahkan Alkitab mengatakan, pisau pemangkas, pisau cukur pun harus kita tempa ulang menjadi senjata-senjata perang. Sehingga orang yang tak berdaya pun bahkan harus berkata, aku ini pahlawan. Haleluya. Saya yakin itu adalah suara Tuhan yang Tuhan perdengarkan persis sebelum kita semua tidak diizinkan berkumpul kembali untuk membuat ibadah bersama. Tuhan mengordain saudara, Tuhan melantik saudara for such a moment as this. Untuk waktu-waktu yang seperti ini, untuk engkau bisa menjadi gerejanya, engkau bisa menjadi kemah Allah, di mana ketika engkau berinteraksi dengan orang-orang lain, mungkin anggota keluargamu, mungkin tidak bisa secara langsung dengan temanmu, mungkin tidak bisa face to face dengan tetanggamu, karena semua mereka sedang ketakutan, semua mereka sedang mengunci diri di dalam rumahnya masing-masing atau bahkan di kamarnya masing-masing. Tapi kita masih tetap bisa mempergunakan telepon, kita bisa mempergunakan video call, kita bisa merekam suara kita bisa membuat tulisan-tulisan, diposting di Facebook atau mungkin di Twitter atau di Instagram yang saudara miliki. Yang pasti keberadaan kita sebagai gerejanya harus mulai memutus mata rantai ketakutan yang selama ini terus menunggangi penyebaran pandemik virus corona ini.
Karenanya saya mau setiap saudara sebagai jemaat, sebagai keluarga besar SNS, engkau mulai bangkit dalam kuasa roh. Jangan biarkan karena ya kita semua di lockdown di dalam rumah masing-masing. Kita semua tidak boleh berkeliaran dengan bebas lagi. Jadi kemudian kita jadi santai-santai hanya tidur-tiduran saja. No. Walaupun mungkin kita tidak memiliki kebebasan untuk berkeliaran seperti sebelumnya, beraktivitas seperti yang biasanya. Tapi di rumah kita masing-masing, kita bisa tetap mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh. Saya mau manusia rohmu menjadi semakin kuat, menjadi semakin perkasa setelah masa-masa social distancing ini berlalu. Setelah masa-masa physical distancing ini berakhir, saya mau saudara muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih perkasa. Karenanya teruslah lakukan aktivitas yang baik, yang sehat, ya, selain engkau mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh. Poin yang saya ingin tegaskan lebih lanjut dalam kehidupan saudara adalah sebagai gerejanya, sudah sepatutnya setiap kali kita menerima firman, kita pakai firman yang Tuhan berikan itu untuk kita gosokkan dalam hidup kita, sehingga hati kita selalu dalam keadaan berkobar-kobar, penuh semangat, penuh keantusiasan. Hidupmu penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, dan penuh dengan kasihnya. Karenanya saya mendorong saudara semua, ayo di masa kita semua harus pakai tanda kutip beristirahat di rumah, ayo kita pakai waktu yang ada untuk kita saling melayani. Kalau mungkin selama sekian waktu lamanya, para suami, para ayah, dari sejak pagi-pagi buta, engkau harus pergi berangkat bekerja dan baru pulang pada sore atau malam hari. Sehingga tidak punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan pasanganmu, tidak punya waktu untuk bercengkerama dengan anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, dengan anggota keluarga yang lain. Inilah saatnya untuk kita mulai belajar saling melayani. Karena kalau kita mencoba mengingat peristiwa atau kita mencoba mengingat maksud esensi utama dari perjamuan kudus, sesungguhnya ketika Tuhan membawa kita, menyuruh kita melakukan perjamuan kudus dan mengingat kembali akan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, semua merujuk kepada kondisi dan keadaan di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh lagi terus memiliki mentalitas ingin dilayani. Kita harus mulai memiliki mentalitas siap untuk melayani. Dan karenanya lewat momen perjamuan kudus pada hari ini, saya ingin mengingatkan semua saudara, bangun mentalitas siap untuk melayani dalam hidupmu. Selama masa kita harus melakukan social distancing ataupun physical distancing, ya, saya mau kita semua bisa belajar saling melayani di dalam keluarga kita. Para suami belajar melayani istrinya, para istri belajar melayani suaminya, para orang tua belajar melayani anak-anaknya, dan anak-anak belajar melayani orang tua. Mari kita jadikan momen rekaman di mana kita akan melakukan perjamuan kudus secara online bersama-sama pada saat ini. Dengan kita mulai belajar membangun sebuah mentalitas yang baru. Di waktu yang lampau saya memberi penegasan, ayo kita jangan punya mentalitas rakyat jelata. Kita harus mulai membangun mentalitas seorang prajurit, membangun mentalitas seorang pahlawan. Hari ini saya mau tambahkan, pastikan mentalitas yang selalu siap melayani mulai terbangun dalam hidupmu. Dan ayo kita pakai momen yang baik ini, ya, untuk kita mulai saling melayani satu sama lain. Kalau selama sekian waktu lamanya kita hanya mengejar quality time dengan anggota keluarga kita, mari dalam kesempatan yang ada ini kita manfaatkan untuk kita mulai membangun quantity time. Waktu kita banyak, kita nggak ngapa-ngapain. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sibuk sendiri juga. Jangan terus sibuk dengan gadgetmu masing-masing. Tapi ambil waktu, ambil kesempatan. Duduk bersama, ngobrol, doa bersama. Mempercakapkan firman yang kita terima ketika kita menerima daily devotion mungkin. Ajak seluruh anggota keluarga, baca bersama-sama. Lalu kemudian ayat-ayat firman yang ditulis di sana dibaca sekali lagi. Lalu kemudian kita diskusi bersama. Dari situlah maka kedekatan akan membawa kita memiliki kehidupan berkeluarga yang tambah sehat, tambah kuat.
Karena social distancing tidak boleh membuat kita mengalami disconnected. Seharusnya social distancing yang kita alami sebagai satu keluarga, kita menjauhi aktivitas yang ada di luar, tapi di dalam anggota keluarga kita sendiri, kita menjadi semakin erat. Kita menjadi semakin menyatu dalam hadirat Tuhan. Karenanya kekasih Tuhan, milikilah mentalitas siap untuk melayani. Dengan saudara memiliki mentalitas siap untuk melayani, adalah jauh lebih mudah untuk kita mulai membangun api revival di tengah-tengah keluarga kita. Bukan hanya dalam kehidupan kita pribadi, tapi keluarga kita. Karena saya mendapati, kalau anggota keluarga kita juga tidak dibangun di dalam firman, tidak menikmati limpahan anugerah dan kasih karunia yang sama, seperti yang mungkin engkau alami secara pribadi ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, maka otomatis keluarga kita akan lemah. Dan ketika saudara ingin berjalan dalam kebenaran, jangan sampai justru anggota keluargamu yang menarik engkau keluar dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi ataupun pemikiran-pemikiran yang lahiriah lainnya. Tapi ketika sebagai satu keluarga, kita mengalami ada lingkupan hadirat Tuhan, ada kuasa firman yang sama yang bekerja kuat dalam hidup kita, saya yakin kita akan melihat bagaimana keluarga-keluarga menjadi semakin solid, semakin kuat, penuh hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan membuka kesempatan untuk kita kembali bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, kita ibadah korporat kembali. Saya yakin, karena masing-masing keluarga membawa realita hadirat Tuhan. Boom! Ketika kita ibadah bersama, realitas sorga akan tercurah dengan luar biasa. Dan bahkan Alkitab juga memberikan penegasan di dalam ayat firman yang tadi kita baca. Alkitab mengatakan, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Alkitab jelas memberikan penegasan. Ketika aliran sungai kehidupan dalam dirimu terus makin bertumbuh, karena engkau membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, karena engkau terus mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh, dan ditambah engkau membangun mentalitas siap untuk melayani, apa yang terjadi? Aliran air hidup yang ada dalam dirimu akan mulai menyeruak keluar. Ketika engkau bersekutu dengan keluarga, maka aliran air hidup itu akan mulai mengalir ke dalam keluarga kita. Kalau selama sekian waktu lamanya mungkin ada banyak permasalahan dalam keluarga, ini waktunya dengan Tuhan memberlakukan kita sebagai gerejanya. Yang pertama, kita akan bisa menjangkau anggota keluarga kita. Aliran air hidup dalam dirimu akan menjamah anggota keluarga dan membawa mereka mengalami perubahan. Ada kehidupan ilahi yang menelan manifestasi roh maut yang selama ini bekerja di tengah-tengah keluarga. Saya berdoa biarlah lewat rekaman ini, apapun aktivitas roh maut yang selama sekian waktu lamanya bekerja bermanifestasi dalam keluarga, entah itu dalam kehidupan pasanganmu, entah itu dalam kehidupan perekonomianmu, entah itu dalam kehidupan anak-anakmu, apapun pokoknya yang berkaitan dengan keluargamu. Hari ini aku berdoa sebagai hamba Tuhan, aliran air hidup mengalir masuk dalam keluargamu, menelan maut yang selama ini bekerja bermanifestasi di dalam keluarga, dan maut itu ditelan dalam kemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan bukan hanya keluarga, saya mau setiap kita mulai belajar dengan mentalitas siap untuk melayani tadi. Kita coba membangun komunikasi dengan teman kita. Mungkin tidak bisa secara langsung karena memang diberlakukan physical distancing atau social distancing. Tapi engkau bisa lakukan lewat telepon. Engkau bisa lakukan lewat mungkin video call, atau mungkin juga melalui tulisan-tulisan yang kau buat, yang kemudian kau posting di media sosial. Mungkin itu di Instagram, di Twitter, di Facebook, apapun juga. Yang pasti, tulisan yang kita tuliskan, komunikasi yang kita sampaikan, mengalirkan kehidupan ilahi. Karena inilah pesan firman yang berbicara kuat dalam hidup saya pada saat ini. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Bahkan akan terjadi terobosan lebih lanjut. Ada terjadi perubahan yang sangat nyata. Karena aliran air hidup yang mengalir keluar lewat keberadaanmu sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan
terus bekerja secara kuat, secara nyata dalam hidupmu. Dan lewat perkataan mulutmu, saya lebih menyarankan, mendorong saudara untuk melakukan open communication. Ya, bukan hanya sekedar berupa tulisan. Saya kurang menganjurkan, walaupun mungkin tulisan juga penting, tapi saya lebih menganjurkan lakukan open communication. Bercakap-cakap secara langsung. Mungkin tidak face to face dalam pertemuan langsung, tapi saudara bisa pakai telepon, bisa pakai video call atau semacam itu. Yang penting lakukan seperti saudara bercakap-cakap secara langsung dengan orang yang engkau ajak komunikasi. Karena ketika engkau mulai berkata-kata, Alkitab menegaskan, ketika hidupmu terus dibangun di dalam firman, sebagaimana Yesus memberikan penegasan, perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. Maka saya percaya lewat kata-kata yang kau ucapkan, dengan intonasi, nada suara, bahkan ketegasan yang kau ungkapkan ketika engkau menyampaikan pesan firman yang berbicara kuat dalam hidupmu kepada orang-orang lain yang ada di sekitarmu, maka akan ada roh dan kehidupan. Engkau sedang mulai menularkan roh iman. Engkau mulai menularkan roh pengharapan. Engkau mulai menularkan roh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan Alkitab jelas mengatakan, dengan adanya kasih yang sempurna, kasih ilahi, maka ketakutan tidak akan berkuasa lagi. Kekasih Tuhan, di tengah-tengah merebaknya pandemik COVID-19 ini, ada roh ketakutan yang terus menunggangi dan bahkan merusak kehidupan banyak orang. Orang banyak yang mati bukan karena virusnya, tapi karena ketakutan. Ayo kita pastikan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, engkau sebagai orang percaya yang sudah mengalami pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu, kita bangkit dalam kuasa roh. Kita pergunakan teknologi yang ada untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk menyampaikan kepada orang banyak sebuah realita bahwa Tuhan itu nyata, Dia masih terus bekerja dan Dia masih menjawab doa. Mungkin ada sebagian dari saudara yang berkata, memberikan sanggahan, tapi Pak Stephen, tapi Dad Stephen, ada banyak jemaat yang juga terkena. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang menjadi korban. Satu hal yang saya mau tegaskan buat saudara, saya tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari mereka selama ini. Saya juga tidak tahu bagaimana mereka membangun kehidupan iman, dasar keyakinan yang mereka punyai dalam hidup mereka. Tapi saya tahu apa yang saya yakini. Dan saya juga tahu apa yang saya bangun dalam hidupmu. Jadi berhentilah membanding-bandingkan dengan keberadaan orang lain. Tapi pastikan keberadaanmu yang memang dibedakan oleh Tuhan. Keberadaanmu yang memang diistimewakan oleh Tuhan, mulai menjadi terang di tengah kegelapan yang sedang mencengkeram menguasai bangsa-bangsa. Pastikan engkau menjadi garam yang memberi rasa dalam kehidupan banyak orang yang hatinya mulai tawar akibat peristiwa buruk yang sedang mereka alami atau sedang terjadi. Saya mendapati apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini berbicara tentang realita kedaulatan tangan Tuhan. Karena Alkitab jelas menubuatkan akan ada 1.000 orang yang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kanan. Tapi Alkitab katakan itu semua tidak akan menimpa kamu. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, alasan kenapa kita dibedakan karena adanya firman dalam hidup kita. Alasan kenapa kita diistimewakan oleh Tuhan karena ada realita hadirat Tuhan yang terus menguasai, terus mencengkeram pikiran dan hatimu. Karenanya sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana kehidupan mereka selama ini. Saya tidak tahu bagaimana mereka membangun kehidupan iman mereka. Tapi saya tahu apa yang saya yakini. Saya tahu apa yang saya tanam dalam hidupmu. Saya tahu apa yang saya bangun dalam dirimu. Pergunakanlah apa yang sudah engkau terima dari Tuhan lewat hidup saya mungkin. Untuk saudara mulai pergunakan menjadi sebuah senjata rohani. Menjadi sebuah platform untuk engkau berbicara, untuk engkau berkata-kata, melayani sebanyak mungkin orang. Layani anggota keluargamu, layani sekelilingmu. Karena esensi dari perjamuan kudus adalah mengingat kembali penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan semuanya bisa terangkum dalam sebuah kata. Kristus rela mengosongkan dirinya, berjalan dalam ketaatan, karena Dia menghendaki agar setiap kita sebagai orang-orang yang mau percaya kepadanya, kita akan mengalami kehidupan yang dibedakan.
diistimewakan. Dalam anugerah Tuhan, engkau sudah dibedakan. Dalam anugerah Tuhan, engkau sudah diistimewakan. Sekarang waktunya kita bangkit dalam kuasa Roh dengan spirit atau dengan sikap hati siap untuk melayani. Kita mulai bangkit dalam keperkasaan Tuhan untuk melayani yang lain. Mengalirkan aliran air hidup yang ada dalam dirimu. Kalaupun mungkin saudara masih terus berkata, tapi Dad Stephen, aliran air hidup dalam diri saya cuma semata kaki. Well, kalau itu yang terjadi, bersyukurlah. Karena masih ada banyak orang-orang lain yang bahkan tidak mengalami adanya aliran air hidup dalam diri mereka. Kematianlah yang terus menguasai, mencengkeram kehidupan mereka. Dengan kau memiliki aliran air hidup, walaupun hanya semata kaki, bersyukurlah. Karena artinya ada aliran air hidup dalam dirimu. Pakai apa yang ada. Pergunakan apa yang ada untuk engkau mulai melayani. Karena Alkitab jelas mengatakan, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yang paling penting, yang saya ingin tekankan dan tegaskan dalam hidupmu, bangun dulu, miliki sebuah tekad. Aku tidak mau terus dilayani. Aku mau mulai bertindak untuk melayani. Ketika engkau mulai memiliki sebuah tekad dalam hatimu, engkau membulatkan tekadmu, engkau menguatkan hatimu, dan engkau berkata, baik, aku siap untuk melayani. Saya yakin Roh Kudus akan mengambil alih selanjutnya. Ketika engkau akan berkata-kata kepada orang lain, menguatkan mereka, mengalirkan roh iman, mengalirkan roh pengharapan, mengalirkan roh kasih, Tuhan sendiri yang akan menaruh kata-kata firman-Nya di mulutmu. Sehingga ketika engkau menyampaikan pesan firman itu, engkau akan mendapati tangan Tuhan bergerak, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang engkau ajak untuk bekerja sama. Kalaupun orang itu terus bersikeras, well, masih ada banyak orang lain yang bisa engkau layani. Masih ada banyak orang-orang lain yang merindukan jamahan kasih Tuhan, merindukan aliran air hidup yang memang sudah Tuhan alirkan dalam keberadaan. Kekasih Tuhan, dalam kesempatan hari ini saya mau tegaskan, di luar sana ada banyak orang yang sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti, mencari-cari adanya orang yang dengan berani menyuarakan suara Tuhan. Karena di luar sana orang sedang merasa gamang, orang sedang merasa takut, bahkan tidak sedikit yang kecil hatinya. Beberapa hari terakhir saya malah membaca ada satu berita di luar negeri sana, kalau saya tidak salah di Jerman, ada satu pembesar, ada satu pemimpin negeri yang bunuh diri gara-gara efek dari virus corona ini begitu kuat menghantam negerinya. Dia tidak kuat. Dia tawar hati, dia merasa tidak ada harapan. Kekasih Tuhan, bukan hanya orang itu yang mengalami rasa gamang atau bahkan rasa tawar hati. Di luar sana ada banyak, ada ribuan, ada jutaan. Lebih banyak dari mereka yang terdampak positif virus corona, yang terdampak positif virus ketakutan, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Mereka yang sedang tawar hati, jauh lebih banyak. Dan mereka membutuhkan aliran air hidup yang ada dalam keberadaan. Karenanya saya ingin mendorong saudara. Saya mau memobilisasi saudara. Di minggu pertama, di bulan yang baru ini, mendekati kita masuk perayaan Jumat Agung, merayakan kematian Kristus di kayu salib. Dan kemudian Paskah pada hari Minggunya, merayakan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Saya mau engkau juga ikut bangkit bersama Dia. Engkau bangkit dalam kuasa Roh, engkau bangkit dengan hati yang berkobar-kobar. Karena kuasa firman dan Roh-Nya bekerja kuat dalam hidupmu. Tularkanlah roh kasih, tularkanlah roh iman, tularkanlah roh pengharapan kepada sebanyak mungkin orang. Karena mereka membutuhkan hal itu. Bersama dengan pemerintah yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran pandemik COVID-19 ini. Mari kita bangkit dalam kuasa Roh. Dan kita putuskan mata rantai penyebaran virus ketakutan yang mendompleng kepada pandemi COVID-19 ini. Dan di dalam nama Yesus, dalam kesempatan hari ini, lewat rekaman yang ada ini, saya berdoa, biarlah roh ketakutan yang karena satu dan lain hal masih sering keluar masuk dalam hidupmu. Dan bahkan mungkin mengganggu orang-orang yang kau kasihi.
Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku ambil otoritas dari sorga. Aku berdiri dalam posisi sebagai hambanya, sebagai suara Tuhan yang diperdengarkan ke dalam hidup jemaat. Hari ini aku menghardik segala roh ketakutan di dalam nama Yesus. Segala roh kebimbangan, segala roh kegalauan, segala roh ketawaran hati, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan sekali lagi aku lepaskan roh iman untuk mengalir dalam hidupmu. Roh pengharapan kembali datang dalam dirimu. Sehingga hatimu terus berkobar-kobar. Penuh keoptimisan. Rasa aman, rasa pasti, rasa yakin yang sangat kuat. Sehingga engkau tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Berita-berita menakutkan boleh terus berseliweran. Bahkan berita-berita hoax boleh terus berseliweran di media sosial. Tetapi suara Tuhan akan terus berkuasa, mencengkeram pikiran dan hatimu, memberikan kepadamu damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal. Karena itu adalah porsi dan bagianmu sebagai umat pilihannya. Itu adalah porsi dan bagianmu sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan khusus buat saudara yang mungkin karena satu dan lain hal engkau mendapati fisikmu sedang lemah, fisikmu tidak fit, atau bahkan saudara sedang sakit. Hari ini saya berdoa lewat rekaman yang ada. Saya mau kita bisa menyatukan hati, kita bisa menyatukan iman kita. Dan saya berdoa biarlah bilur-bilur Tuhan datang atas hidupmu. Segala sakit penyakitmu dihapuskan sama sekali. Segala kelemahan fisikmu, segala gangguan-gangguan dari si jahat yang memanfaatkan kondisi psikologis, kondisi fisik yang kurang sehat. Hari ini aku hancurkan, aku hardik keluar dari dalam hidupmu sebagai umat pilihan Tuhan. Karena kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi adalah porsi dan bagian, bahkan warisan yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah siapkan bagimu. Terimalah di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan, anugerah sorgawi dicurahkan limpah dalam keberadaanmu pada saat ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku meteraikan pada saat ini. Amin. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, Alkitab memberikan penegasan. Kemana saja sungai itu mengalir, ada kehidupan. Kemana saja sungai itu mengalir, ada terobosan. Kemana saja sungai itu mengalir, ada jiwa-jiwa yang siap untuk kita tuai. Saya berdoa lewat rekaman ini, tangan kuasa Tuhan, firman-Nya, Roh Kudus-Nya menggerakkan engkau untuk tidak lagi pasif, tidak lagi berdiam diri saja, tidak lagi terus berkeinginan dilayani, tapi engkau mulai mengalami ada pekerjaan roh yang menggerakkan engkau. Bangkit memiliki sebuah tekad, aku siap untuk melayani. Bukan terus dilayani, tapi siap untuk melayani. Saya yakin waktunya sudah tiba. Engkau sebagai orang-orang percaya difungsikan Tuhan untuk menjadi gerejanya. Amin. Pada saat ini saya mengajak untuk kita bersama-sama bisa menyatukan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, izinkan saya membacakan bagi saudara ada satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Saya mau Bapak Ibu Saudara engkau bisa mempersiapkan roti dan anggur yang ada. Dan sebelum kita memakan roti dan anggur tersebut, saya bisa menjelaskan sedikit tentang perjamuan kudus ini. Alkitab memberikan penegasan ketika Tuhan memecahkan roti lalu membagi-bagikannya kepada muridnya dalam perjamuan yang terakhir. Persis beberapa jam sebelum dia disalibkan. Lalu kemudian dia menuangkan air anggur dan kemudian membagi-bagikannya kepada seluruh murid-muridnya. Yesus berkata, lakukanlah ini, lakukanlah perjamuan kudus untuk mengingat akan penderitaanku, akan kematian dan kebangkitanku. Saya mau saudara belajar menyadari bahwa perjamuan kudus bukanlah sebuah ritual. Perjamuan kudus bukanlah sebuah upacara gerejani atau upacara keagamaan belaka. Tujuan utama kita mengadakan perjamuan kudus adalah untuk membawa kita, menyatukan pikiran dan hati kita untuk kembali ada pada sebuah titik rohani yang ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 yang mengatakan, demikianlah hendaknya engkau memandangnya.
Lewat perjamuan kudus kita diingatkan kembali untuk memiliki mindset, memiliki sudut pandang bahwa kita sudah mati bagi dosa. Tapi kita hidup hanya bagi Allah. Tujuan kita mengadakan perjamuan kudus bukan hanya sekedar untuk kita makan dan minum roti dan anggur. Tapi supaya kita mengingat kembali, dan dimulai dari kita mengingat kembali itulah kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus memberikan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Bukan untuk kepentingannya pribadi, tapi justru untuk kepentingan banyak orang. Hari ini, saya mau kita mengambil roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan. Dan mari kita sama-sama belajar mengingat kembali. Kita harus menyatukan pikiran kita. Dan harus mulai menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan sebuah konsep berpikir yang disatukan sesuai dengan firman-Nya yang mengatakan, aku mati bagi dosa, tapi aku sekarang hidup hanya bagi Allah. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ketika kita mengambil roti, dan kita nanti akan makan bersama-sama, saya mau kita makan dengan sebuah kesadaran. Aku mau melayani orang lain. Aku siap untuk dipakai Tuhan menjadi hamba-hambanya. Saya akan bacakan firman dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, mari kita makan roti ini dengan percaya. Dengan sebuah sikap hati yang sudah diperbaharui. Bahwa kita mengingat kembali dengan kita makan roti ini. Artinya ada saudara-saudara kita seiman yang lain. Yang adalah merupakan bagian dari tubuh Kristus yang wajib, perlu untuk kita juga layani. Lewat perjamuan kudus, kita kembali dibangkitkan, dibawa untuk hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Mari kita makan roti ini dengan percaya di dalam nama Yesus. Ambil cawan atau gelas atau mungkin mangkuk atau apapun yang berisi air anggur ataupun mungkin air teh atau cairan yang lain yang bisa kita pakai sebagai perlambang darah Kristus. Sebelum kita meminumnya, dengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Alkitab mengatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus menyebutkan cawan ini, air anggur yang merupakan gambaran dari darah Kristus ini, adalah merupakan perjanjian yang baru. Alkitab memberikan penegasan tentang perjanjian baru ini dengan sebuah penjelasan. Tuhan memberikan dalam hidup kita sebagai orang percaya hati yang baru, roh yang baru. Hati yang tertuju kepada kebenaran firman dan roh yang selalu mau berjalan dalam ketaatan. Kekasih Tuhan, pada saat kita minum anggur atau apapun yang menjadi cairan sebagai perlambang darah Kristus yang ada di tanganmu masing-masing, saya mau kita melakukan ini dengan sebuah dasar keyakinan. Dengan kita minum anggur sebagai perlambang dari darah Kristus, maka kehidupan Kristus masuk dalam hidup kita. Ada hati yang baru, ada roh yang baru yang Dia berikan dalam hidupmu. Sehingga engkau betul-betul bisa menjalani kehidupan sehari-harimu mulai dari hari ini. Sama seperti Yesus menjalani hari-harinya di atas muka bumi ini. Yaitu sebagai anak yang taat. Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Yesus.
Haleluya. Taruh semua wadah yang ada. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Kurala kerauti piri keratu malakara olos tu peruti meli kerata palaka. Hirala brown dolo mereka tebiri ikitu syom de meri kata berakin de meri kura pelakraka. Lahumari oleh keras tu kru beri hiri krau leri kriti. Bapa aku bersyukur, Bapa aku bersyukur, Bapa aku bersyukur. Aku bersyukur karena apa yang sudah Engkau kerjakan dalam keberadaan dan kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai tubuhmu di atas muka bumi ini. Terima kasih karena Engkau terus membangun kehidupan firman dan roh dalam hidup kami. Sehingga dengan adanya realitas sorga dalam diri kami terus dilewatkan dari berbagai wabah penyakit apapun juga yang sedang mengamuk di sekeliling kami. Ada perlindungan ilahi yang terus terjadi dalam kehidupanku, dalam keluargaku, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan anak-anak rohani, dalam kehidupan setiap mereka yang melihat rekaman ini pada saat ini. Oh, rekata payarala prato pasyekrata mayarala bu. Herela kram de merediarala praso. Herela krato mariarala pram de merediarala pram de me. Jesus, hirela prato merele kranju merela relo, hey 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 oh, sebab Dia hidup ada hari sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari jemaat naikkan pujian ini bersama dengan saya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hire krasya kram de mariara la prande me. Iara la prande. Rukom dama yara la praso krom de meriara la prande mere kram dama. Hari ini aku berdoa biar tangan kuasa Tuhan bekerja lebih nyata dalam hidup setiap kami. Bahkan Engkau yang melihat, Engkau yang mendengar rekaman ini, tangan kuasa Tuhan bekerja nyata dalam hidupmu. Menjamah Engkau,
menyegarkan Engkau, membangkitkan Engkau, memulihkan Engkau, membawa Engkau menjadi pribadi yang baru. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, mulai hari ini kepenuhan Kristus, realita Kristus akan terus bertumbuh, semakin bertambah nyata dalam hidupmu, dalam keberadaanmu sehari-hari. Aku deklarasikan kuasa firman akan terus datang dalam hidupmu setiap hari. Kuasa rohnya akan terus memenuhi hidup dan keberadaanmu, sehingga kau akan alami dari dalam hatimu ada aliran-aliran air hidup yang terus mengalir, terus memancar sampai pada kekekalan. Setiap orang yang berinteraksi dengan engkau, karena engkau adalah gerejanya dan engkau dipenuhi dengan kemuliaan sorga. Di dalam hidupmu ada pekerjaan firman dan roh, maka setiap orang yang berinteraksi dengan engkau mengalami ada jamahan Tuhan datang dalam hidupnya, ada realitas sorga menjamah batinnya. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, lewat hidupmu ada banyak orang alami kelepasan, lewat dirimu ada banyak orang alami kesembuhan, lewat keberadaanmu banyak orang alami mujizat, alami terobosan, dibangkitkan kembali, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kasih ilahinya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan mulai dari sejak hari ini aku berdoa, realitas sorga akan terus meliputi hari-harimu, menjagai langkah kakimu, menjauhkan segala penyakit sampar, menjauhkan segala mara bahaya, segala malapetaka dari hidupmu. Karena bahkan Tuhan mengutus para malaikatnya untuk melayani keberadaanmu, melayani engkau. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan semua kita yang percaya, kita berkata, amin, 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 amin. Kekasih Tuhan, saya percaya rekaman hari ini menjamah hidupmu, membawa terobosan, mengubah konsep berpikir, memastikan ada sikap hati yang baru yang Tuhan ingin untuk kita semua miliki. Biarlah termeterai dalam hidupmu dan biarlah kasih ilahi, iman dan pengharapan terus memenuhi batinmu. Saya berdoa kehidupan ilahi yang Tuhan terus alirkan dalam hidupku mulai menjamah dan bahkan menjadi sumber aliran air hidup dalam dirimu. Dan lewat hidupmu menjamah banyak orang yang lain. Di dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Dan kita akan ketemu lagi di dalam rekaman yang berikutnya. I love you. God bless you. Haleluya. Saya coba kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saya percaya dalam minggu ini Tuhan sedang melepaskan mujizat. Minggu ini kita akan lewati Indonesia, akan berkemenangan di dalam Tuhan. Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yang setia, Kau selalu menggenapi janji-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu menggenapi. Yang setia, Kau Allah yang setia.
jemaat di sisi Manado, hamba lepaskan berkat Tuhan atas hidupku. Biarlah sepanjang minggu ini engkau selalu melihat ada mujizat. Setiap hari ada mujizat, setiap minggu ada mujizat, setiap bulan ada mujizat. Dan kami percaya sepanjang tahun ini mujizat selalu nyata dan selalu terjadi atas hidupmu. Hamba lepaskan berkat Tuhan. Ketika engkau ada di rumah, engkau melakukan aktivitas apapun, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai engkau. Ada kedaulatan tangan Tuhan yang selalu menyertai engkau. Engkau akan selalu dimampukan Tuhan. Engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan kesehatan ilahi, sehingga engkau selalu berkemenangan di dalam segala sesuatu. Terimalah berkat Tuhan ini dari Allah Bapa di surga.